Apa sih yang menjadi makna yang sebenarnya di Tahun Baru Islam? Hijrahnya di sini kita lebih mengarah kepada perubahan sikap. Yang biasa disebut dengan ibadah sosial itu gimana sih, Pak? Kita jangan ego bahwa harta ini milik kita, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, senang sekali nih bisa ketemu bersama kami dalam acara podcast Kemenak Berdampak, Ruang Dialog yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan berbagai program Kementerian Agama yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Tahun Baru Islam nih, 1 Muharram 1448 Hijriah, menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri sebagai tahun hijrah yang dimana bukan sekedar pergantian tahun saja nih. Nah, tetapi kita mengingatkan juga pada diri kita masing-masing menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber penyelenggara zakat dan wakaf Bapak Abdullah Tuje, Sarjana Sosial, Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. iya, selamat datang Pak di podcast kita di Kemenak Berdampak. Gimana kabar hari ini Pak? Kabarnya alhamdulillah luar biasa dan selalu semangat. Wow, luar biasa. Sungguh bersemangat ya, Pak. Ya, tentunya nanti kita akan sedikit berbagi informasi nih terkait eh, program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, khususnya penyelenggara zakat dan wakaf. Nah, saat ini kita kan sudah masuk di tahun baru Islam ya, Pak. Kira-kira di tahun baru Islam ini apa sih yang menjadi makna yang sebenarnya di tahun baru Islam ini, Pak? Baik, terima kasih. Untuk kita tentang peristiwa Muharram ini, kalau di zaman Rasulullah itu adalah penyempitan makna. Hanya hijrahnya Rasulullah atau berpindahnya Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah. Tapi kita di manusia di hidup di zaman modern ini terjadi perluasan makna. Makna di sini adalah hijrahnya di sini kita lebih mengarah kepada perubahan sikap, Mhm. perubahan karakter, perubahan tindakan maupun perubahan berbagai yang ingin kita rencanakan lebih mengarah kepada pelaksanaan. Demikian. Ya, ya, ya. Berbicara tentang hijrah nih, Pak. Gimana sih kita memahami perubahan diri kita, khususnya hijrah menuju dari arah yang lebih baik lagi nih, supaya bisa relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk sekarang ini memaknai hijrah itu adalah kita lebih dewasa. Kalau sebelumnya kita lebih agresif, tapi pada saat sekarang ini kita menuju kepada perubahan lagi, yaitu kita tidak sembarang untuk misalnya melihat ada postingan yang mengarah kepada ujaran kebencian, Ya, kita langsung mengambil sikap bahwa ini adalah kekerasan dan sebagainya. Nah, apalagi kita yang hidup yang selalu mengarah kepada media sosial yang mungkin akan memberikan dampak yang besar, maka melalui peristiwa Muharram di tahun ini, kami berharap bahwa perubahan sikap ke karakter lebih dewasa lagi. Kita tidak hanya melihat bahwa egonya, tapi lebih mengelah iya, kepada kebersamaan dan makna dari apa yang akan kita laksanakan iya. adalah lebih kemanusiaannya. Ya, luar biasa ya apa yang telah disampaikan Bapak Tuje tadi, eee, sempat menyinggung tentang,
kemanusiaan, kemudian ibadah sosial atau hijrah sosial. Nah, kira-kira nih Bapak selaku penyelenggara zakat dan wakaf nih, eee, apa sih yang menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan ibadah sosial itu gimana sih, Pak? Iya, baik. Di dalam Islam itu, ibadah sosial itu ada yang disebut dengan zakat. Zakat Zakat, di sini dalam arti luas, iya, zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, konsep zakat di sini adalah keberpihakan kita untuk berbagi pada orang lain. iya, Harta yang kita miliki memiliki sifat sosial di dalamnya. Kita jangan ego bahwa harta ini milik kita. Tidak. Ada 2,5% itu adalah milik orang lain dan iya, ini akan kita ambil manfaatnya untuk kita bagikan ke orang lain. Yang kedua adalah infak. Infak ini lebih mengarah lebih luas lagi daripada zakat itu. iya, iya, Karena orang berinfak tidak butuh kaya. Orang boleh berinfak berapa saja. Bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang menyumbang 10.000, orang kaya menyumbang 10.000, masih akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin tapi menyumbang juga 10.000. Nah, itulah manfaat infak sebenarnya. Yang ketiga adalah sedekah. Ini ibadah sosial yang paling luas. iya, Bahkan senyum kita bernilai sedekah. Dengan catatan senyum kita ikhlas, senyum kita tidak dipaksakan, maka dia akan bernilai ibadah di situ. Sedekah di sini juga bisa dalam bentuk pikiran, saran kita dalam hal pengembangan suatu daerah, pembangunan suatu rumah ibadah, bahkan untuk menolong orang lain pada saat dia ditempa musibah. Apakah dia itu duka ataupun bencana yang sedang mungkin dialami oleh beberapa daerah tertentu yang mengalami ini. Maka sifatnya adalah sedekah di sini lebih luas manfaatnya. Nah, dengan iya, hijrah itu sendiri, kita terjadi perubahan sikap di tahun ini. Sehingga pelaksanaan hijrah itu tidak hanya berganti kalender, tidak hanya iya, berganti tanggal, tapi ada perubahan kita mengarah ke sosial. Apalagi di bulan Muharram ini, Rasulullah itu senang sekali mendekati orang-orang yatim piatu. bicara yatim piatu sih, Pak, ini saya juga yatim piatu sih ini, Pak. Nah, eee, berarti sedekah, zakat itu sangat luas ya, Pak, pada dasarnya intinya itu adalah berbagi ya. Ya, ini ya, Pak, Ali ini dapat bocoran kayaknya dari penyelenggara zakat dan wakaf ini kayaknya ada program deh, program yang di mana program yatim ya? Ya, Ali konfirmasi dulu, betul Iya, ada kah? iya ada. Iya ada. Nah, Ali ingin minta bocorannya juga ini Pak. Kira-kira gimana nih prosedurnya atau caranya siapa saja yang mendapatnya atau dari teknisnya gimana? Kemudian programnya ini sasarannya ke siapa saja. Nah, supaya kemudian masyarakat yang nantinya akan menonton siaran ini bisa tahu betul bahwa Kementerian Agama punya program yang dimana bisa langsung menyentuh dari masyarakat nih Pak. Nah, saya mohon izin bisa Bapak untuk bisa berbagi informasi. Iya, baik. Ini adalah program unggulan Kementerian Agama yang disebut dengan Lebaran Yatim dan Mhm, Disabilitas. iya, Kegiatan ini dirancang ini sudah tahun ketiga. iya, Dalam hal ini kegiatan kultural. Kalau Lebaran kan di dalam Islam itu atau hari raya di dalam Islam itu kan cuma Idul Fitri, Idul Adha, heeh. hari Jumat. Tapi kita di Indonesia ketambahan dengan Lebaran Yatim. Ya ketambahan satu ya Tambah Pak. satu. Karena ini Iya, iya, iya. kegiatan kultural. Hanya budaya yang tidak ada tuntunannya. Ini hanyalah mengikuti kebiasaan Rasulullah. Bahkan Rasulullah karena sangat dekat dengan anak yatim, maka di bulan Muharram ini dia berbagilah dan menyempatkan diri menyenangkan anak-anak yatim piatu. Nah, kita di Kementerian Agama melaksanakan ini sudah terorganisir. Iya, iya. Mulai dari Kementerian Agama di pusat,
kemudian di Kanwil, tingkat provinsi dan di daerah. Kegiatan ini serentak akan dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram Mhm. 1448 Hijriah Iya. atau hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Iya. Sesuai jadwal, kegiatan ini akan live streaming. Mhm. Bahkan kita melaksanakan kegiatan ini secara nasional. Secara nasional ya. Dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16. Sehari penuh. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menggembirakan dan membesarkan hati anak yatim piatu dan disabilitas. Untuk persyaratannya adalah kita mengambil anak-anak sudah yatim piatu, Ya. yaitu kita mengambil anak di bawah umur 16 tahun. Kita mendata dan di samping itu, di samping anak yatim piatu, oleh Kementerian Agama juga memberikan bantuan Iya. kepada anak-anak disabilitas yang tidak mampu membeli alat bantu Iya. seperti kursi roda, alat bantu dengar, bahkan kalau bisa alat bantu untuk membaca. Dalam hal ini para tunanetra yang membutuhkannya. Kita di tahun ini punya target ada 150 anak yatim Mhm. dan beberapa anak disabilitas yang akan kita bantu dalam rangka pelaksanaan program ini. Dan kegiatan ini adalah murni kegiatan sosial, tidak ada anggarannya di Iya. dalam RKA Kementerian Agama, Mhm. dan yang kita maksimalkan adalah ASN Kementerian Agama Kota Bitung. Di samping itu kita memberikan memmohon bantuan Iya. dari BUMN, BUMD, bahkan pihak perbankan yang bisa membantu kegiatan ini. Iya. Sasaran kita adalah anak-anak yatim piatu dan disabilitas. Demikian. Luar biasa ya program kerja yang dilaksanakan oleh penyelenggara zakat dan wakaf. Dan ini udah tahun keberapa tadi Pak? Sudah tahun ketiga. Tahun ketiga. Insya Allah program ini yang nantinya akan berkelanjutan tidak hanya stop atau berhenti di Iya, tahun ketiga ini ya. iya. Dan kami juga mengharapkan dukungan dari seluruh pegawai ASN Kementerian Agama Kota Bitung, kemudian lembaga-lembaga ataupun mitra kerja kita bisa membantu program kita ini untuk dapat menyukseskan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, luar biasa Pak. Nggak terasa sudah apa namanya? Hampir di penghujung acara. Iya. Kira-kira nih, apa sih yang menjadi pesan atau kesan atau sebagai kalimat penutup nih supaya masyarakat yang ada di Kota Bitung, khususnya ASN nih Kemenak, bisa tahu nih program apa atau apa yang nantinya akan dilaksanakan oleh penyelenggara zakat dan wakaf. Baik, memang mengenai hijrah, setiap tahun kita laksanakan, itu tidak hanya pada posisi kita hanya berganti angka, tapi memaknai hijrah adalah lebih mengarah kepada perubahan. Dan kami menginginkan perubahan itu adalah perubahan sosial. Iya. Yang dulu kita ego, yang dulu kita individual, sifat ini perlu kita kikis bersama. Yang dulu kita memiliki sifat hewania, maka kita harus mengarah kepada sifat kemanusiaan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling memanusiakan. bermanfaat untuk orang lain. Dan Iya. inilah yang menjadi makna Muharram setiap tahun kita laksanakan. Dan kalau ini pun kita bisa laksanakan, maka pahalanya adalah akan mengalir pada kita semua. Keberkahan harta akan kita dapatkan, Amin. keluarga dan apa saja yang kita miliki akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Iya, sahabat religi, Tahun Baru Islam nih mengajarkan bahwa setiap perjalanan menuju kebaikan selalu dimulai dari keberanian untuk berubah. Namun makna hijrah tidak berhenti pada perubahan diri saja, melainkan juga menghadirkan manfaat bagi orang lain. Yang seperti tadi kita sudah sampaikan bersama narasumber kita bahwa berbagi dengan anak yatim melalui program-program kerja unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Bitung, khususnya penyelenggara zakat dan wakaf. Nah, melalui program yatim tersebut, kita diajak untuk menjadikan kepedulian sebagai bagian daripada ibadah dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang bersama.
Nah, mari jadikan tahun baru Islam 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat iman, memperbanyak amal, dan memperluas manfaat untuk kita semua. Baiklah, saya Aliandi Langelo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.